الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kepada Ustaz dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Hari ini zuhur akan dikumandangkan pukul 12:08. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bersyukur kiranya bahwa kita di pagi hari ini diperkenankan Allah untuk hadir di satu tempat yang suci, yang mulia, untuk urusan yang suci dan mulia, untuk memperoleh keridhaan dari yang maha suci dan maha mulia, dengan tujuan agar kita menjadi hambanya yang mulia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentu merupakan satu kebahagiaan yang tak terhingga bahwa kita ditentukan oleh Allah sebagai hambanya yang beriman. Karena iman adalah modal dasar untuk kita bisa selamat. Dan selamat ini kata kunci yang menjadikan seseorang bisa bahagia. Orang boleh kaya secara materi, tapi kalau tidak selamat akan sengsara. Banyak orang secara materi kaya raya, tetapi menjadi sengsara karena tidak selamat. Oleh karenanya benar Islam mengajarkan kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berikan kepada kami di dunia ini kebaikan, di akhirat juga kebaikan, dan hindarilah kami, lindungilah kami dari siksa neraka. Kita adalah hambanya yang hadir di dunia ini dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menapaki ujian hidup ini dengan selamat. Dulu kita tidak ada, lalu Allah menjadikan kita ada dengan proses yang luar biasa. Dari air menjadi manusia. Sebuah kejadian yang tak terbayangkan. Bukan sekedar jadi manusia, menjadi manusia dengan segenap perilakunya, dengan segenap fasilitas yang Allah berikan. Maka manusia bisa menikmati kekayaan yang Allah berikan. Manusia bisa merasa bersedih
karena sesuatu yang diharapkannya tidak tercapai, atau karena dia tidak mengerti bahwa hal itu bukan miliknya, bukan haknya, lalu dia tidak faham kalau bukan haknya itu dia tidak dapat memilikinya, lalu dia bersedih. Saudaraku yang dimuliakan Allah, manusia bisa marah, manusia bisa bersabar, itulah manusia. Tapi semua yang Allah jadikan di dunia ini, yang semuanya buat manusia, semuanya merupakan ujian pula bagi manusia. Tidak ada di dunia ini yang miskin kecuali kemiskinannya adalah ujian. Tidak ada di dunia ini satupun orang yang kaya dengan kekayaannya, orang yang pandai dengan ilmunya, kecuali itu semua adalah ujian. Ujian ini diperlukan buat manusia untuk meningkatkan derajat atau tingkatan kemuliaan di hadapan Allah. Anak sekolah kelas 1 SD untuk naik menjadi kelas 2 diuji dulu, begitu lulus dia naik. Iman juga begitu, diuji. Semakin besar kadar seseorang, maka semakin besar pula ujiannya. Semakin kuat iman seseorang, akan semakin kuat juga ujiannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ujian. Ujiannya beda-beda. Ada yang mengharap betul kapan punya pasangan. Mengharap betul, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sampai berdoa pun gak bisa. Sudah lama di dalam hatinya cuma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ujian, tetapi dia bersabar, tidak maksiat. Oh, Allah sayang kepadanya. Itu semua semata-mata ujian, diuji sesuai dengan kadarnya. Lulus dia, naik derajat takwa dia, derajat iman dia. Semakin mulia di hadapan Allah. Diuji lagi, okelah kita bersabar. Meski sudah menikah, sudah lama 20 tahun tidak punya anak, ya anak-anak kan banyak. Kita kan hidup supaya bisa diridhoi oleh Allah. Uang banyak buat apa? Buat anak-anak yang tidak mampu orang tuanya menyekolahkannya. Dia sedekahkan buat pesantren-pesantren yang memang harus didukung secara finansial supaya kegiatan belajar mengajarnya lebih baik. Oh, ini adalah juga cara untuk berlomba-lomba memperoleh keridhaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena hidup dan mati Allah ciptakan semata-mata adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal Azizul Ghafur. Allah ciptakan kematian, bukan kehidupan dulu, kematian dulu. Allah ciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya, pekerjaannya. Wa huwal aziz, dan Allah itu maha perkasa, Allah berhak menguji. Ini diuji dengan ujiannya, ini diuji dengan ujian yang berbeda dengan yang lain. Orang kaya diuji dengan kekayaannya, orang miskin diuji pula dengan kesempitan rizkinya. Nanti akan ada ujian yang sangat berat. Ujian itu namanya kematian, yang ini akan kita bahas. Temanya katanya dahsyatnya kematian.
Kok bisa Pak Ustadz tuh membahas dahsyatnya kematian? Dari mana tahu? Oh, kita punya teori. Kapan berbicara masalah yang gaib, kita nggak bakal ngarang. Dasarnya pasti wahyu. Ini Qur'annya, ini hadisnya. Tuh. Jadi ketika kita ingin mengintai betapa dahsyatnya kematian itu, bukan kita ngarang, kita mengintainya dari kisi-kisi yang Allah kirimkan kepada kita melalui kitab sucinya dan yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terangkan melalui hadisnya yang mulia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kematian itu satu hal yang pasti. Tidak ada di dunia ini satu orang pun yang mengatakan saya tidak akan mati. Enggak, semua pasti mati. Sampai Fir'aun yang mengatakan dirinya Tuhan, dia enggak yakin bahwa dirinya Tuhan karena dia bakal mati. Dan setiap hari dia tidur. Dan tidur adalah saudaranya mati. Oh, kalau kita sakit diuji dengan sakit. Nah, ini kematian ini nanti akan mendatangi kita. Dulu Aisyah, kapan ada orang meninggal lalu terlihat kusam di wajahnya, dia mengatakan, ini orang sepertinya tidak husnul khatimah. Wah, ini orang nih enggak husnul khatimah, ini matinya tidak baik. Satu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepadanya, wahai Aisyah, racun yang terkonsumsi oleh saya 3 tahun yang lalu sekarang sudah mulai bekerja, memotong-motong usus saya, memotong-motong tali jantung saya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sakit parah. Beliau mengatakan, terasa ini jantung saya ini di tali jantung saya, urat jantung saya dipotong-potong. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam minta diambilkan bejana berisi air yang dingin. Tangannya dicelupkan, lalu dengan kedua tangannya beliau mengusap wajahnya yang mulia. Beliau mengucapkan, La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, sungguh untuk kematian itu ada sakarat. Sakarat itu artinya itu dari kata sakar, artinya mabuk. Sakarat berarti perasaan yang tidak menentu, sakit sekali. Keringatnya bercucuran di dahinya. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh tangannya, beliau wafat. Saat itu Aisyah faham bahwa bukan kalau orang menghadapi kematiannya susah itu tidak husnul khotimah, tapi memang kematian itu ada sakarat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat disayang oleh Allah menjumpai hal yang sangat berat, apatah lagi bakalnya kita. Kita ini ngaji sekarang pengen tahu apa sih yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allahnya yang mengutusnya beritakan tentang kematian.